Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan mulai menjalankan tugasnya sejak tanggal 7 Juni tahun 2000. KPPU lahir sebagai amanat reformasi dalam upaya pemerintah untuk mengendalikan penguasaan oleh konglomerasi yang melemahkan struktur perekonomian Indonesia. Untuk itu, KPPU dibentuk sebagai lembaga independen yang bebas dari kekuasaan pemerintah atau pihak lain. KPPU dipimpin oleh anggota KPPU yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan kriteria yang ditetapkan undang-undang. KPPU terdiri atas seorang ketua dan wakil ketua yang merangkap anggota dan sekurang-kurangnya 7 orang anggota yang mengambil keputusan secara kolektif kolegial. Masa jabatan anggota KPPU adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KPPU dibantu oleh sekretariat dan 7 kantor wilayah sebagai perpanjangan tangan KPPU di daerah, yakni Medan, Bandar Lampung, Bandung, Surabaya, Samarinda, Makassar, dan Yogyakarta. KPPU menjalankan 4 fungsi besar berdasarkan undang-undang. Fungsi pertama, penegakan hukum. KPPU dapat melakukan investigasi, pemeriksaan melalui suatu sidang majelis, dan menjatuhkan putusan atas pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha. Dengan kemampuan tersebut, KPPU merupakan kuasi judisial, yakni salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hingga 2023, KPPU telah menjatuhkan sekitar 491 putusan perkara. Fungsi kedua, pemberian saran dan pertimbangan. KPPU melakukan penelitian atau kajian dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah atas kebijakan mereka yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Saat ini, telah terdapat 307 saran dan pertimbangan yang telah disampaikan KPPU. Fungsi ketiga, pengawasan merger dan akuisisi. KPPU dapat melakukan penilaian atas notifikasi transaksi merger dan akuisisi oleh pelaku usaha yang memenuhi kriteria wajib notifikasi dalam menentukan apakah transaksi tersebut patut diduga menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Terdapat 1.469 notifikasi yang dinilai KPPU sejak tahun 2010. Fungsi keempat, pengawasan kemitraan UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, KPPU dapat melakukan penegakan hukum hingga menjatuhkan putusan atas dugaan upaya menguasai atau memiliki yang dilakukan pelaku usaha besar dan menengah kepada mitranya, serta berkoordinasi dengan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan kemitraan. Terdapat lebih dari 59 permasalahan kemitraan yang telah diselesaikan KPPU selama 5 tahun terakhir. Manfaatnya sudah bisa kami rasakan sekarang, seperti pembagian hasil kebun yang lebih, transparansi pengelolaan yang lebih terbuka, serta pengembangan koperasi yang jauh lebih baik. Dalam melakukan berbagai fungsi tersebut, KPPU dapat menerima laporan atau berdasarkan inisiatif, serta dapat memanggil semua pihak yang berkaitan dugaan pelanggaran, termasuk pemerintah. Guna efektivitas kerja, KPPU telah berkolaborasi dan melakukan kerjasama formal dengan berbagai lembaga, khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum, antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, Kemenkumham, Kementerian ATR BPN, dan Ombudsman. KPPU juga anggota berbagai organisasi internasional seperti Organization for Economic Development and Cooperation, ASEAN Expert Group on Competition, APEC Competition Policy and Law Group, dan International Competition Network. Dengan berbagai instrumen yang dimiliki, KPPU percaya persaingan usaha yang sehat mampu meningkatkan produktivitas dan inovasi bagi pertumbuhan perekonomian bangsa menuju visi Indonesia Emas 2045.